Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zariyat, surah nomor urut 41 ayat yang ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ayat ini merupakan keumuman ayat untuk manusia dan bangsa jin. Akan tetapi di perjalanannya semenjak ia balik sampai sakaratul maut, mereka diganggu oleh iblis atau syaitan laknatullah. Bagaimana iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis bersumpah dengan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, karena engkau telah laknat aku, maka aku akan mewarnai di muka bumi ini satu keburukan-keburukan dipandang indah secara keseluruhan. Disinilah terkecohnya hamba Allah, sehingga di dalam kehidupannya tidak tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kehidupannya selalu bergantung kepada siapa yang bisa memfasilitasi dalam kehidupannya. Meskipun di dalam surah Al-Ikhlas jelas Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Akan tetapi ayat ini rupa-rupanya hanya sebatas ayat, seperti pada umumnya umat Islam yang sering membaca dan khususnya pada saat menjelang tidur. Dalam kondisi yang seperti ini dibuat semakin parah. Bagaimana mereka mengatasnamakan COVID-19, bagaimana mereka mengatasnamakan pandemi sehingga ekonomi berantakan.
kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menyatakan bahwa dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, itu hampir sirna. Mereka bergantung kepada pemimpinnya. Mereka bergantung dalam segala sesuatu yang dapat mengamankan dari wabah COVID. Jarang sekali mereka merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mereka merengek. Indonesia mayoritas Islam. Ketergantungan selain kepada Allah masih merabat dengan luar biasa. Seolah-olah ketergantungan kepada siapapun itu akan mengamankan dirinya dari virus COVID-19, virus yang sangat kecil dan tidak terlihat kecuali dengan alat yang canggih. Di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana penyesalan orang-orang yang ketergantungan. Meskipun ayat ini awalnya khusus untuk orang-orang kafir, tapi pada prinsipnya orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbicara Rasul hanya sebatas peringatan ulang tahun atau maulid. Sementara sunnah-sunnahnya mereka musuhi. Apa kata mereka? Allah menggambarkan di dalam surah Ahzab, surah nomor 33 ayat yang ke-66. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ketika muka mereka dibolak-balikkan di dalam api neraka, yauma tuqallabu wujuhum fin nar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa badan mereka dibolak-balikkan. Apa kata mereka? Yaquluna ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila aku dahulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Allah hampir sirna, ketaatan kepada Rasul juga hampir sirna. Rata-rata permintaan dan kondisi yang seperti ini adalah kelapangan rezeki. Itu memang betul. Karena hampir di mana-mana terdampak, tergerus ekonomi berantakan. Mereka yang sukses adalah mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya, karena ketergantungan kepada Allah adalah lebih hakiki. Bagaimana para sahabat? Tidak sebagai contoh. Sering saya sampaikan, para sahabat adalah satu pola, satu patron yang luar biasa dan motivator yang luar biasa. Akan tetapi mereka mencari motivator yang belum tentu berhasil dengan apa yang mereka motivasikan. Mereka merujuk bagaimana orang-orang kafir yang berhasil. Padahal apabila diukur keberhasilan orang-orang kafir, belum sepadan dengan Abdurrahman bin Auf, belum. Mereka berbicara Jack Ma para milenial. Mereka berbicara pakar-pakar ekonomi, seolah-olah mereka itu yang berhasil, seolah mereka itu yang segala-galanya. Sementara waktu para sahabat disingkirkan begitu saja tanpa sadar. Karena ketergantungan kepada Rasul tidak ada. Ketergantungan kepada Allah tidak ada. Akhirnya mindset mereka berubah menjadi mindset sekuler. Mereka sholat
Kalau berbicara sholat, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, sholat selalu di belakang Rasulullah SAW. Soft pertama. Akan tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul seorang munafik tulen dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian mereka mengatakan lagi, wa qulu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalunna as-sabil. Fa'adhalunna as-sabila. Ya Rabb, sesungguhnya aku dahulu taat kepada juragan-juragan saya. Aku taat kepada para cendekiawan. Pada prinsipnya Paulus mengatakannya di Ibnu Abi Hatim bahwa mereka taat kepada pemimpin-pemimpin mereka, wa kubara'ana, dan ulama-ulama mereka, ulama su. Ulama yang selalu mengatakan bahwa inilah negara yang dibangun dan kepemimpinan yang berhasil, tidak kembali kepada Rasulullah SAW, tidak kembali kepada Al-Quranul Karim, dan tidak kembali kepada Sunnah Rasulullah SAW. Apabila berbicara tentang Islam, tentang Al-Quran, mereka katakan teroris, mereka katakan radikal. Apabila kita berangkat dalam perekonomian, mereka nggak suka. Bagaimana pada saat Taliban memenangkan, dapat merebut Afghanistan, apa yang terjadi? Banyak umat Islam yang tidak senang, karena seolah-olah akan tertular ke Indonesia. Jadi pada prinsipnya mereka taat kepada pemimpin-pemimpin mereka, mereka taat kepada kubaro'ana, kepada ulama-ulama mereka, ulama mereka yang sebatas baca Al-Quran, akan tetapi tidak lebih dari kerongkongan. Al-Quran hanya didendangkan, sholawat hanya didendangkan, kalimat tauhid yang begitu mulia. Bahkan barang siapa yang akhir kehidupannya membaca kalimat tauhid la ilaha illallah dakhala jannah, kata Rasulullah, saat ini hanya dilakukan, tidak dibawa dalam kehidupannya. Karena dalam kehidupannya tergantung kepada manusia, dalam kehidupannya tergantung kepada mereka yang saat ini mempunyai fasilitas-fasilitas. Hati-hati dengan julukan milenial. Saya sering mengatakan milenial identik dengan kemalasan, milenial identik dengan sesuatu yang instan, tidak mau lewat susah-susah. Akhirnya yang terakhir mereka berdoa, Rabbana atihim dhi'faini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Di dalam satu qiraat dikatakan la'nan katsira. Ya Rabb, timpakanlah azab 2 kali lipat kepada pemimpin-pemimpin yang dahulu tempat aku bergantung dalam kehidupanku pada saat hidupnya. Timpakanlah azab 2 kali lipat terhadap pembesar-pembesar ulama-ulama yang dimana telah menyesatkan aku dari jalan yang lurus. Fa'adhalunna as-sabil wal'anhum la'nan kabira, dan laknatlah dengan laknat yang besar. Di satu riwayat qiraat disampaikan laknatlah dengan laknat yang banyak. Mensikapi ayat ini, ada satu riwayat hadis yang bisa kita amalkan di dalam sholat kita. Abdullah bin Amr meriwayatkan bersumber dari Abu Bakar As-Siddiq yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ajarkanlah satu doa kepadaku agar aku bisa baca dalam keadaan sholat. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam masing-masing kitabnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Qul
Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Rabb, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada ampunan kecuali ampunan dari Engkau. Faghfirli, ampunilah aku ya Rabb. Innaka ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita hafalkan doa ini dari hadis yang sahih. Kita baca pada saat kita tasyahud akhir atau pada saat kita sujud. Jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Allah menyampaikan orang-orang yang bergantung kepada manusia. Allah tempat bergantung. Sukses orang itu nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Dan bagaimana mereka yang mengambil ulama-ulama su sebagai pedoman di dalam kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat semua permasalahan sudah diselesaikan, ahli neraka masuk ke neraka, ahli surga masuk surga. Tidak ada lagi dari neraka yang dipindahkan ke surga, sudah tidak ada, close semua sudah, dan neraka ditutup. Iblis berkhutbah di atas neraka. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fakhtalaftum. Berbicara syaitan pada saat semua permasalahan sudah diselesaikan. Apa kata syaitan? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan dan janji Allah itu adalah benar. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku pun telah berjanji akan tetapi aku selisih janjiku. Saat ini orang-orang yang banyak begitu jalan syaitan laknatullah, dan kelak syaitan akan berkhutbah seperti itu. Wa ma kana 'alaikum min sultanin illa an ta'udukum fastajabtum li, kata syaitan. Tidak ada kekuasaanku bagi engkau untuk mengamankan engkau saat ini dan pada saat di dunia. Fastajabtum li, engkau mengikuti panggilanku. Fala talumuni talumu anfusakum, jangan engkau salahkan diriku, akan tetapi salahkan dirimu sendiri. Syaitan mengatakan demikian. Orang yang dahulunya di dunia mengikuti langkah syaitan akan semakin sedih, akan semakin menyesal. Allah lewat Rasulnya memberikan jalan yang jelas, semuanya jelas. Langkah syaitan adalah langkah aman-aman.
ma'antum muslihin wa ma'antum muslihin ma'ana muslihin wa ma'antum muslihin. Aku tidak dapat menyelamatkan engkau, menolong engkau, akan tetapi engkau juga tidak akan dapat menolong aku, kata syaitan. Tidak ada kekuasaan. Syaitan itu adalah sesuatu kekuatan yang sangat lemah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mari kita selalu bergantung kepada Allah dengan kembali kepada kitabullah, dan jadikanlah kitabullah dan sunnah Rasul untuk pegangan hidup kita, utamanya dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vaksin tidak, karena banyak yang sudah divaksin juga kena virus 19 dan mereka meninggal. Itu hanya sebagai sarana saja. Masker juga, bagaimana orang yang sudah banyak pakai masker. Pakai masker bergantung kepada Allah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak akan menyelamatkan. Banyak orang yang terpapar virus, mereka yang begitu fobianya terhadap virus, tidak pernah keluar dari rumah, mereka kena virus dan akhirnya mereka meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas sifat kesombongan. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.